Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar PKS 2 yang telah saya kerjakan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester di Institut Teknologi Sumatera. Sebelum saya menjelaskan tentang program yang telah saya buat, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fazira Haliwidiana dengan NIM 120350100 dari TPB 43 dengan program studi Teknologi Pangan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dua program yang telah saya buat dengan menggunakan C++. Yang pertama ada program kimia dan yang kedua ada program fisika. Program kimia saya yaitu menghitung molaritas larutan dan program fisika saya itu menghitung muatan listrik. Langsung kita masuk ke penjelasan yang pertama yaitu menghitung molaritas larutan. Nah, sebelum saya menjelaskan ke sintaks saya tentang program kimia yang telah saya buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang diagram alir atau flowchart tentang program saya. Nah, kita mulai dari start, setelah itu kita mendeklarasikan kode. Kode di sini merupakan fungsi arah yang telah saya gunakan pada sintaks saya. Pada fungsi arah ini ada beberapa variabel yang saya masukkan, yaitu ada mol, kilogram, densitas, mr, volume, dan molaritas. Setelah variabel-variabel tersebut dideklarasikan, kita lanjutkan ke perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i++. Di mana pada perulangan for ini, user akan memasukkan data-data yang dibutuhkan untuk menghitung molaritas. Selanjutnya, kita akan mendeklarasikan tadi data-data tadi, yaitu data-data yang diperlukan oleh user untuk menghitung molaritas seperti volume, massa molar, massa senyawa, dan sebagainya. Apabila sudah dideklarasikan, kita lanjutkan ke percabangan if. Nah, pada percabangan if ini ada kondisi pertama apabila mol itu belum diketahui. Jadi, program akan otomatis menghitung mol dari data yang sudah kita input sebelumnya, yaitu seperti yang telah kita ketahui ya, untuk menghitung mol itu adalah gram dari senyawa tersebut dibagi dengan massa molarnya. Jadi pada kondisi yang pertama ini, apabila kita tidak mengetahui mol dari senyawa tersebut, maka program akan langsung menghitung molnya. Sedangkan pada kondisi yang kedua, apabila kita sudah mengetahui nilai molnya, maka kita akan langsung melanjutkannya di kode yang terakhir ini. Nah, pada kode yang terakhir ini, kita akan mendeklarasikan nilai molaritasnya. Pada kode ini, kita akan menghitung molaritas, seperti yang telah kita ketahui, rumus molaritas itu kan mol dikali 1000 per volume. Di sini saya menggunakan satuan mililiter pada volumenya, sehingga kita harus membagi dengan 1000 terlebih dahulu. Sekian flowchart-nya, lanjut kita ke sintaksnya. Nah, setelah tadi sudah dijelaskan tentang diagram alirnya, sekarang saya akan menjelaskan tentang sintaks yang telah saya buat. Nah, di sini itu saya menggunakan include IOStream sebagai perpustakaannya. Lalu di sini kita menuliskan integer main, lalu ada cout, di mana cout ini saat program berjalan akan memunculkan kalimat menghitung molaritas larutan. Nah, di sini tuh saya menggunakan tipe float karena output yang saya inginkan adalah angka yang bisa muncul desimalnya. Maka dari itu saya menggunakan tipe float di sini. Kemudian di sini ada integer n. Integer n itu merupakan angka yang akan nanti kita masukkan. Nah, kemudian saya tuliskan lagi
outputnya berapa jumlah data yang akan diinput. Nanti user akan memasukkan berapa data yang akan mereka masukkan. Lalu di sini, seperti yang tadi di flowchart-nya, ada perulangan for. Pada perulangan for ini kita ada output masukkan data, ada output masukkan nilai massa dalam gram, ada output menanyakan massa molarnya, ada output menanyakan nilai molnya. Nah, setelah itu kita langsung lanjut ke percabangan if. Percabangan if ini seperti yang tadi sudah dijelaskan di flowchart-nya. Nah, apabila kita tidak mengetahui nilai dari mol senyawa tersebut, maka ini merupakan kondisi satu ya. Maka program akan otomatis menghitung nilai molnya. Selanjutnya masuk ke kondisi 2. Kondisi 2 ini apabila kita sudah mengetahui nilai molnya, maka akan langsung dilanjutkan ke perhitungan molaritas, yaitu mol dikali 1000 per volume. Di sini juga kan kita memasukkan nilai volumenya ya dalam mili, sehingga molaritasnya dapat dihitung. Sekian dari program yang pertama. Mari kita lanjut ke program yang kedua. Nah, setelah kita tahu nih isi sintaksnya, kita coba running ya programnya. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan pada penjelasan sintaksnya, di sini saya akan memasukkan jumlah data yang akan saya input. Saya akan masukkan satu saja untuk sebagai contoh. Kemudian di sini ada pertanyaan masukkan data-datanya yang kita perlukan untuk menghitung molaritas. Nah, di sini saya sudah punya data untuk menghitung suatu senyawa, molaritas suatu senyawa. Nah, di sini ada masukkan data nilai massa dalam gram. Di sini saya akan menghitung 50 gram senyawa kalsium karbonat dalam 250 mili air. Berarti di sini kita akan masukkan nilai 50 karena 50 gram. Selanjutnya massa molarnya sudah kita ketahui ya, CaCO3 itu massa molarnya 100. Nah, selanjutnya kita akan masukkan nilai mol. Seperti yang sudah kita ketahui, 50 dibagi 100 itu 0,5. Selanjutnya, kita masukkan nilai mol lagi, karena kan tadi ada percabangan ya. Maka di sini saya menuliskan 2 kali pemasukan data dari nilai mol ini. Selanjutnya, nilai volume. Volumenya di soal adalah 250 ml. Nah, sudah diketahui molaritas dari larutan tersebut adalah 2M. Nah, setelah ini lanjut ke program yang kedua, yaitu program fisika. Setelah saya jelaskan program yang pertama tentang kimia, yaitu perhitungan molaritas larutan, selanjutnya saya akan masuk ke penjelasan program yang kedua, yaitu perhitungan muatan listrik. Seperti halnya dengan program saya yang pertama, pada program saya yang kedua ini juga saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang diagram alir atau flowchart yang telah saya buat. Pada flowchart ini, kita akan dimulai dari start. Setelah itu kita akan mendeklarasikan kode di mana kode ini merupakan fungsi array seperti yang pertama tadi ya. Fungsi array yang saya gunakan di sintaks saya. Selanjutnya dari kode yang berisikan fungsi array ini kita lanjutkan ke percabangan if. Di sini ada tiga pilihan, yaitu pilih 1, pilih 2, dan pilih 3. Untuk percabangan yang pertama, yaitu percabangan pilih 1, apabila kita ingin menghitung muatan listrik. Nah, untuk menghitung muatan listrik, pilih 2 untuk menghitung kapasitas kapasitor, dan pilih 3 untuk menghitung beda potensial listrik. Nah, kita balik lagi ke pilih 1. Di pilih 1 ini apabila sudah terpenuhi nih, kita pilih yang nomor 1, maka akan dilanjutkan ke perulangan for
I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, di mana kapasitor ini, di mana perulangan ini untuk menghitung muatan listrik. Nah, apabila perulangan ini sudah terpenuhi, maka akan dilanjutkan ke perulangan for, J sama dengan 0, J kurang dari N, dan J plus plus. Nah, setelah itu, apabila pilihan satu ini tidak terpenuhi, atau artinya kita tidak memilih nomor satu, maka akan dilanjutkan ke pilih dua, yaitu untuk menghitung kapasitas kapasitor. Nah, sama halnya dengan pilih satu. Di pilih dua ini, setelah kita memilih nomor 2, kita akan dilanjutkan ke perulangan I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Lalu setelah for yang pertama, for I ini terpenuhi semuanya, maka akan langsung dilanjutkan ke for J sama dengan 0, J kurang dari N, dan J plus plus. Nah, apabila kita tidak memilih nomor 2, maka kita akan langsung otomatis diarahkan oleh program ke nomor 3, yaitu menghitung beda potensial listrik. Sama ya, seperti halnya pilih 1 dan pilih 2. Pada pilih 3 ini, kita menghitung for atau perulangan, kita melanjutkan ke perulangan I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, di mana saat semua data sudah terpenuhi di perulangan for ini, akan dilanjutkan ke for J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Nah, apabila kita tidak memilih nomor 1, 2, ataupun 3, maka di sini akan error, akan keluar kalimat error karena hanya ada 3 pilihan. Nah, apabila kita memilih pilihan 1, ataupun pilihan 2, ataupun pilihan 3, dan semuanya terpenuhi, maka akan langsung terdeklarasikan, di perhitungannya itu akan langsung terhitung semua, lalu berakhir perhitungan itu. Hanya sampai situ. Selanjutnya saya akan menjelaskan di sintaks saya. Nah, lanjut ke penjelasan sintaks saya, karena kan tadi baru diagram alirnya, sekarang saya akan menjelaskan tentang sintaks yang telah saya buat. Nah, sama seperti program yang satu, saya juga di situ menggunakan include IOStream, kemudian integer main. Nah, kemudian saya juga menggunakan integer n. Nah, di sini tuh saya akan di sini tuh ada cout yang menghitung muatan listrik, karena itu nama program yang saya buat. Selanjutnya ada masukkan berapa banyak masalah, jadi kita bisa memasukkan lebih dari satu masalah di program tersebut. Kemudian di sini saya menggunakan array float, karena sama seperti sebelumnya, saya output yang saya inginkan adalah nilai yang bisa muncul desimalnya, sehingga bisa lebih akurat perhitungannya. Nah, di sini ada cout yang pilih yang ingin dihitung, pilih 1 sampai 3. Seperti yang tadi ya, pilih 1, 2, ataupun 3. Nah, pada pilihan 1 merupakan muatan listrik, pilihan 2 merupakan kapasitas kapasitor, dan ketiga merupakan perhitungan beda potensial. Nah, lalu kita akan masukkan pilihan kita nih, nomor berapa yang akan kita input. Jadi kita misalkan saya ingin memasukkan nomor 1, maka akan muncul perhitungan muatan listrik dan sebagainya untuk nomor-nomor yang lain juga. Setelah itu, kita akan lanjutkan ke percabangan if. Ini yang tadi ya, percabangan if pilih 1. Kemudian dari percabangan itu dilanjutkan ke perulangan for, I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Kemudian akan muncul output, masukkan kapasitas kapasitor ke. Nah, karena kan kita tadi bisa memasukkan lebih dari satu data ya, jadi ada masukkan kapasitas kapasitor ke berapa dan masukkan beda potensial ke berapa. Ini di sini ada kapasitas kapasitor beda potensial. Kenapa 2 ini yang muncul? Karena kita akan mencari muatan listriknya. Itu misalkan kita pilih 1 ataupun sebagainya gitu ya. Setelah itu ini rumusnya, di mana ini merupakan rumus yang saya gunakan untuk perhitungan di program ini.
Selanjutnya kita lanjut ke perulangan for J sama dengan 0, J kurang dari NJ++. Di sini tuh saya menuliskan output garis seperti itu supaya terlihat lebih rapi. Selanjutnya ada output, jadi muatan listrik ke adalah berapa kolom. Nah, apabila kita masukkan apabila kita tidak mencari muatan listrik, ini pun bisa berubah karena di sini kan sudah ada nih percabangan else if ya. Ini tuh percabangan else if ini itu apabila kita inginnya memasukkan muatan listrik atau seperti yang di sini masuk atau kita ingin memasukkan beda potensial. Seperti itu, ini pun sama penjelasannya seperti yang tadi, tapi ini untuk apabila kita menghitung kapasitas kapasitor, kemudian else if yang sebelah sini apabila kita mencari beda potensial. Nah, di sini kan ada else error apabila tadi kita tidak memilih salah satu dari 3 pilihan yang sudah ditentukan. Mari kita coba run program ini ya. Nah, di sini muncul output menghitung muatan listrik judulnya. Kemudian kita masukkan berapa banyak masalah, misalkan saya masukkan 2 masalah atau 2 pertanyaan. Selanjutnya pilih yang ingin dihitung dari 1 sampai 3. Misalkan saya ingin menghitung muatan listrik, pilih nomor 1. Masukkan kapasitas ke 1 ini kita angkanya asal saja ya. Karena hanya sebagai contoh, saya akan masukkan angka 8. Selanjutnya kita masukkan beda potensial ke data ke 1, misalkan 9. Selanjutnya kita masukkan data-data yang kedua, yaitu masukkan kapasitas kedua, misalkan saya masukkan di sini 12. Selanjutnya ada masukkan beda potensial kedua, misalkan saya masukkan angka 7. Nah, akan muncul nilai dari muatan listrik dari masing-masing data yang telah kita input. Yang pertama itu muncul sebesar 72 kolom, dan selanjutnya yang data kedua itu muncul sebesar 84 kolom. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang program yang telah saya buat. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.